Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar mengenai ciri-ciri virus. Kalian di pertemuan sebelumnya sudah mengetahui bahwa virus itu terdiri dari dua komponen utama. Apa saja? Ya, adanya materi genetik berupa DNA atau RNA salah satunya, dan juga memiliki selubung berupa kapsid yang terdiri dari kapsomer, di mana kapsomer itu adalah protein. Oke, sekarang kita akan belajar tentang ciri-ciri virus yang lainnya. Nah, berdasarkan strukturnya ya, dia hanya punya asam nukleat berupa kapsid. Tubuhnya itu tidak tersusun atas sel. Dia bukan sel, artinya dia aseluler. Ya, ini makanya yang menyebabkan virus itu termasuk makhluk tak hidup. Loh, kok gitu Bun? Kan punya materi genetik atau DNA atau juga RNA. Ya, karena makhluk hidup itu modal utamanya dia tubuhnya pasti memiliki setidaknya satu sel, sedangkan virus itu tidak memiliki sel sama sekali gitu ya. Tubuhnya hanya berupa materi genetik diselubungi oleh protein yang disebut kapsid tadi. Jadi dia bukan sel aseluler. Ini ciri tak hidupnya. Kemudian dapat dikristalkan. Jadi ketika virus itu berada di udara sangat lama, berada di batuan sangat lama, atau tidak masuk ke dalam tubuh makhluk hidup, gak masuk ke bakteri, gak masuk ke hewan, gak masuk ke tumbuhan atau ke manusia, virus itu tidak akan lenyap, tapi dia akan mengkristal atau bisa dikristalkan. Ini juga adalah ciri tak hidup. Ya, karena kalau makhluk hidup ketika dia tidak menunjukkan tanda-tandanya kehidupan, dia akan membusuk, dia akan terurai mati. Sedangkan virus itu bisa mengkristal, bisa tahan lama. Di es itu, di kutub itu virus itu banyak ya. Ketika es mencair ya, si virusnya juga ikutan keluar. Kemudian hanya memiliki satu macam asam nukleat, DNA aja atau RNA aja. Nah, punya asam nukleat ini adalah juga salah satu ciri hidupnya. Jadi, makhluk hidup itu punya materi genetik loh gitu, termasuk kita. Nah, virus juga punya materi genetik, tapi salah satunya entah DNA atau RNA. Kalau makhluk hidup yang lain itu biasanya punya dua-duanya. Kemudian ciri yang terakhir, hanya dapat hidup dan bereproduksi di dalam sel hidup. Jadi virus itu bisa berkembang biak, bisa membelah, asal dia sudah masuk ke dalam sel makhluk hidup. Bisa ke bakteri, bisa ke hewan, bisa ke tumbuhan, bisa ke manusia, itu tergantung jenis virusnya. Ketika dia berada di luar, di udara misalnya, dia nggak akan bisa bereproduksi, nggak akan jadi banyak. Dia bisa bereproduksi, memperbanyak diri kalau masuk ke dalam sel hidup, artinya dia parasit obligat ya. Gitu, dia memanfaatkan tubuh makhluk hidup yang lain untuk memperbanyak dirinya sendiri. Nah, ini juga ciri hidup. Nah, jadi ketahuan kan dari sini bahwa virus itu makhluknya seperti apa? Ya, dia adalah peralihan antara makhluk tak hidup dengan makhluk hidup. Karena sebagian cirinya menunjukkan dia makhluk tak hidup, sebagian juga cirinya menunjukkan bahwa dia adalah makhluk hidup. Nah, di sebelah kanan ini ada beberapa contoh dari virus ya. Di sini yang pertama ada tobacco mosaic virus, itu bentuknya lebih ke silindris gitu ya, karena kapsidnya bentuknya seperti itu. Ini menginfeksi tembakau. Kemudian adenovirus, itu bentuknya polihedral. Kemudian di sini tambahan adanya glikoprotein ya, yang seperti jarum. Ini biasanya menyebabkan kanker. Kemudian ada influenza, ini mirip virus corona. Kemudian ada bakteriofag tadi, virus yang khusus menginfeksi bakteri saja. Nah, kurang lebihnya seperti itu ya ciri-ciri virus. Jadi kebayangkan sekarang virus itu makhluk hidup atau tak hidup. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.